Hakim, Sedimbangan Kartadilaga dengan NIM E00255345. Saya Maini Rizka Jutia dengan NIM E00255348. Saya Muhammad Durjayono dengan NIM E00255349. Saya Milo Purnasari dengan NIM E002534. Saya Emre Faida dengan NIM E002534. Saya Hansa Jaisana Jiwa dengan NIM E002534. Selamat menyaksikan. Selamat datang di ruang diskusi yang tidak hanya bicara hukum, tetapi bicara logika, keadilan, dan keberanian berpikir. Halo, nama saya Muhammad Hadi Al-Hakim. Hari ini kita akan menitikberatkan 3 asas yang menjadi dasar hukum kita saat ini. Jika kita berbicara tentang asas legalitas, maka kita sedang berbicara tentang jantungnya hukum, yakni nullum delictum nulla puna sine pravia legi punali, yakni tidak ada suatu tindakan dapat dipidana kecuali atas undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Contoh asas legalitas bisa kita lihat pada kasus Jaksa Urip Tri Gunawan pada tahun 2008. Ia melakukan suap dan dijatuhi hukuman berdasarkan UU Tipikor yang sudah lama berlaku sebelum ia melakukan tindakannya. Di sini menunjukkan bahwa hukum berjalan sesuai relnya. Tidak ada pasal yang dipaksakan. Asas ini bukan sekedar kalimat Latin kuno. Ia memastikan dan juga menjadi tameng yang melindungi bagi seluruh warga negara. Ia memastikan bahwa hukum tidak boleh menghukum berdasarkan tafsir, emosi, dan juga kekuasaan. Dan juga semua peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan berlaku sebelum tindakan pidana itu dilakukan. Jadi, ketika kita bicara tentang asas legalitas, sebenarnya kita sedang membicarakan tentang satu hal penting, yaitu bagaimana hukum melindungi manusia dan dari kekuasaan itu sendiri. Asas lex specialis derogat legi generali adalah suatu asas, suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum jika keduanya mengatur suatu hal yang sama. Sederhananya, jika kedua aturan tersebut mengatur suatu hal yang sama, maka yang didahulukan adalah peraturan yang lebih khusus, sedangkan peraturan yang lebih umum tidak diberlakukan lagi untuk kasus spesifik tersebut. Asas lex specialis derogat legi generali yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Contoh nyata dari asas ini terjadi pada bulan Maret tahun 2025 ketika 3 anggota TNI Angkatan Laut melakukan penembakan kepada bos rental di rest area KM 45. Nah, karena kasus ini melibatkan anggota militer, jadi hukum yang diberlakukan adalah hukum militer, bukan hukum pidana umum. Asas lex posteriori derogat leg priori merupakan asas hukum yang menjelaskan tentang aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. Asas ini menjelaskan tentang apabila ada 2 aturan yang sederajat atau mengatur hal yang sama namun keduanya bertentangan, maka artinya yang baru akan mengesampingkan aturan yang lama. Asas ini penting untuk aturan yang berlaku agar aturan itu sesuai dengan kondisi yang terbaru dan tidak ada konflik antar peraturan. Contoh penerapannya yaitu perubahan peraturan pemerintahan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di mana menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi, undang-undang yang lama tidak berlaku sedangkan undang-undang yang baru sudah berlaku. Nah, disinilah 3 asas hukum yang menjadi pemandu atau kompas keadilan kita saat ini. Wah, bagus sekali ya pembahasan 3 asas-asas dari teman-teman kita. Jadi hukum itu bukan hanya sekedar kalimat yang tertulis atau kalimat-kalimat formal. Jadi hukum itu menjaga dan mengatur tata perilaku dari masyarakat kita. Terima kasih dan sampai jumpa.